Pak, ada apa lagi tadi? Kemarin kan udah pulang. Saya ke sini ini udah janji. Katanya disuruh kembali lagi ke sini bisa ketemu Gus Idris menyelesaikan masalah ini. Gimana ini? Harus diadili ini. Loh, kenapa suaminya malah dipegang kayak gini sampean? Tanggung jawab pondok, nggak usah. Apa deh, nggak ada apa lagi deh. Ya ini warga di bawah ini mali, kepada ini. Ya warga. Kita kan masih Termasuk bahwa ini sekarang dibawa oleh warga kemari untuk menepati janji kita. Benar, maksudnya itu. Kita geledah di rumahnya. Gimana warga? Setuju. Kita geledah sama-sama ke sana ke rumahnya. Ya, pasti. Karena sudah berjanji, kita sebagai umat Islam, orang Muslim, al-wa'du dainun, janji itu adalah hutang. Kemarin santri-santri sudah berjanji kita akan datang ke rumahnya Pak Bowo dan juga Kim sendiri. Kalau setuju kita berangkat sekarang. Gimana warga? Setuju. Ayo, kita berangkat bareng ke sana Kang Fajar. Kita jalan kaki aja dekat, paling dari sini sekitar 20 menit sahabat kalau jalan. Merah dimajukan dulu. Ayo, ngomong. Biar kita cepat tahu. Benar kan ini rumah kamu? Makanya cepat kaya. Rumah semewah ini. Ada darah itu. Itu dananya itu. Nah, ini yang Ruqyah Gio ini merupakan madu yang diambil langsung dari sarangnya, sehingga untuk keaslian madu tersebut sangat terjaga. Dan juga madu Ruqyah Gio ini sudah didoakan oleh para ulama dan habaib dan dibacakan burdah, maulid rotib al-hadad, serta didoakan ribuan jamaah, yang tentunya madu ini sangat bermanfaat bagi kesehatan dan khasiatnya juga sangat banyak, yaitu untuk penyakit medis dan non-medis seperti sihir, tenun, guna-guna, santet, dan untuk penyakit medis seperti stroke, penyakit jantung, tumor, sulit mendapatkan keturunan, malas beribadah, anak nakal, dan lain-lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku menganjurkan atas kalian 2 obat madu dan Al-Quran hadis." Imam Bukhari Muslim. Jika ingin memesan madu Ruqyah Gio, hubungi nomor admin 0813 332 2776. Dan hasil dari penjualan madu Ruqyah Gio ini juga disumbangkan untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah dan pondok pesantren. Bagi para donatur yang ingin menyumbangkan hartanya untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah ini bisa kirim ke nomor rekening Bank BCA 123 052 7225, Bank BRI 0516 0103 2763504, Bank Mandiri 144 0575 71111, atas nama Muh Idrisul Marbawi, Yayasan Gus Idris Al Marbawi. rame-rame itu. Assalamualaikum Gus. Assalamualaikum Gus. Pak, ada apa lagi tadi? Kemarin kan udah pulang. Saya ke sini ini udah janji. Katanya disuruh kembali lagi ke sini bisa ketemu Gus Idris
menyelesaikan masalah ini. Gimana ini? Harus diadili ini. Loh kenapa suaminya malah dipegangi kayak gini sampean? Ini nggak terima kok. Kami orang Islam, Pak. Kami menepati janji. Saya tahu kamu orang Islam. Sudah ditunggu Gusnya. Saya kesini ki nuntut. Ya tapi nuntut jangan kebenaran. cara kekerasan kayak gini. Pelan-pelan. Harus ini ketemu Gus Idris. Mana Gus Idris? Iya. Iya lagi. Ada nggak Gus Mana Idris? Gus Idris? Mana? Ada. Kabar. Kabar. Gimana? Kita bukan aja, Pak. Ya udah. Sudah sesuai janji. Kita ini berapa? Ya. Janji. Sesuai janji. Tolong dengan kabar. Hanya itu yang saya tunggu, Pak. Ya. Sudah saya menanti kayak lama kayak satu Jangan malam kayak yang lama. gini. Kasihan. Biarin. aja. Karena mau ngelawan. Jangan ngotot. Ini Anda tamu. Iya. Tahu. Tamu ini. Ayo, Gus Idris. Assalamualaikum Gus Idris. Dari lingkungan dia Beliau ini bukan maling, bukan apa lepas itu. Udah di sini tanggung jawab pondok, nggak usah. Tanggung jawab pondok. Ada yang lupa. Apa Beb? Ada apa lagi Beb? Ya ini warga dibawa ini kemari, yang kemarin kemarin dapat janji. Ya. Ya warga sudah menagih janjinya. kita kan kemarin janji untuk mempertemukan warga ini dengan Gus. Termasuk bahwa ini sekarang dibawa oleh warga kemari untuk menepati janji kita. Benar, Maksudnya itu. Jadi sekarang mumpung ada Gus, ini ada istrinya udah ditahan di sini, suaminya dibawa ke sini paksa sama warga, sama warga sudah nggak sabar, dia pengen ketemu Gus, jadinya dia langsung masuk sini. Ya karena tadi malam ke sini ketemu Gus Idris. Ya. Ya kan Sekarang udah kapan janji. janji bisa ketemu Gus Idris sekarang ini. Ya ini Pak, ini kan udah ditemui sekarang sama Gus ada. Sampai sabar dulu ya, jangan Bapak kalau ada jangan jalan emosi sini, terus Bapak. lah, sabar dulu. Insya Allah masalah ini selesai nanti ya. Kita buktikan bersama-sama gitu. Gimana Gus? Menurut jenengan Gus? Al insanu ma'al khoto' wa nisyan. Setiap manusia pasti punya salah. Pasti punya khilaf. Tergantung kita. Bagaimana cara kita menyikapi. Aib-aib kita itu terlalu banyak, ya Kang ya. Tapi Allah selalu menutupi aib kita satu persatu. Andaikan aib kita satu persatu dibuka sama Allah, kita pasti malu. Pasti tidak ada satupun yang mau berkawan dengan kita. Kalaupun warga ingin melakukan pembuktian di rumahnya Pak Bowo dan juga Bu Yeni, monggo silahkan. Yang jelas saya sampaikan, apapun yang terjadi nanti jangan mengambil keputusan sendiri. Benar. Ya, karena tidak bisa dibuktikan secara nyata. Kita geledah di rumahnya Gus. Sekarang kita geledah di rumahnya. Gimana warga? Kita geledah sama-sama ke sana ke rumahnya. Ya, pasti. Karena sudah berjanji, kita sebagai umat Islam, orang Muslim, al-wa'du dainun, janji itu adalah hutang. Kemarin santri-santri sudah berjanji kita akan datang ke rumahnya Pak Bowo dan juga Bu Yeni. Kita berangkat sekarang, nggak apa-apa. Tapi saya minta satu syarat kepada semua warga yang ada di sini untuk tidak mengambil keputusan sendiri. Ini negara hukum. Ya, jangan pernah mengambil keputusan sendiri. Karena apa? Walaupun urusan beliau Pak Bowo dan Bu Yeni itu terbukti memelihara tuyul, ya enggak? Memelihara tuyul itu tidak bisa kita buktikan dengan cara pidana ataupun perdata. Apapun keputusannya nanti, saya mau datang ke sana untuk melakukan pembuktian, tapi dengan satu syarat, panjenengan jangan mengambil keputusan sendiri atau main hakim sendiri. Kalau setuju kita berangkat sekarang. Bagaimana warga? Setuju. Ya sudah yuk. Sudah. Kita berangkat bareng-bareng ke sana Kang Fajar. Kita jalan kaki aja dekat, paling dari sini sekitar 20 menit sahabat kalau jalan kaki. Kamera dimatikan dulu, nanti kalau sudah mau nyampe sana baru dinyalakan. Ikuti terus sahabat. Ayo, mau ayo. Cepat Biar kita cepat tahu buktinya. Cepat.
pengen tahu cepat. Buktinya. Tidak sabar. Karena kamu itu selalu membela istrimu yang salah itu. Nggak benar itu. Iya, kok kalau sudah tahu gitu kok masih dibela. Jadi kamu jangan coba-coba melawan. Karena ada preman. Pak Ikom ini preman di sini ini. Ayo terus lanjut. Lihat cari rumahnya. Ini, belok sini. Karena di rumahmu banyak Masih hak. jauh nih Pak rumahnya Pak. Mari, masih dekat, Udah, masih dekat. dekat aja. Rumahnya Masih dekat, tuh, masih tanya. dekat. Dekat Pak, dekat. Sebentar lagi nyampe. Kami sudah tidak sabar Pak ini Pak. Nah ini rumahnya. Nah, ini rumahnya. Ini. Benar kan ini rumah kamu? Betul, makanya cepet kaya. Rumah mewah ini. Konsolnya dimatikan dulu. Motor Dulur. Kalau kebakaran nanti banyak dimatikan. Ya ini rumahnya ini, mewah. Ya geledah. Tunggu. Ini rumah orang. Benar, rumah orang. Ini. Sabar warga jangan deh. Masuk warga. Rumahmu gubuk. Katanya Pak. Iya Pak, sudah tidak sabar kami Pak. Sabar. Ini rumah orang. Katanya Sudah sabar, sudah sabar. Enggak ada bukti kan? Ini rumah orang. Ini pencemaran nama baik ini, bisa saya laporkan polisi ini. Nggak ada bukti ini. Ayo geledah. Ini pasti Ayo terbukti. geledah. Terus digeledah terus. Karena jelas bersama, jelas bersama. Harus digeledah. Jelas. Harus digeledah. Kami akan membuktikan ini. Iya Pak. Sampean kok Harus itu tidak. yakin Pak Iko Begitu kalau yakin, Pak. apa orang ini apa itu melakukan pesugihan tuyul kok begitu yakin? Karena masyarakat di sini semua resah. Ya. Yang dicurigai di sini karena ini orang paling kaya. Ini dulu Pak- miskin. Oh dulu ya. Iya, dulu Tapi miskin. saya sebelumnya minta maaf ya Pak Ikom ya. Kadang-kadang Pak Ikom ya. Kasus-kasus yang dulu ini tapi kita tangani Iya, gitu. Biasanya yang orang paling semangat di depan itu biasanya dia Wah tidak mungkin orang seperti saya Tapi itu. warga sini Mungkin. sudah tahu, sudah nyangka kalau dia itu liara tuyul. Iya. Makanya sekarang mau buktikan warga ini. Iya ini kan sudah ke sini. Kita buktikan, enggak usah ngeyel, sampai tuh ngeyel. Ayo kita cepat orang ini. Geledah. Geledah semua itu. apa? Tadi mana Bapak? Ini Pak ya. Ya ini. Ya, kita harus izin dulu lah paling enggak pada yang punya rumah Pak. Masa Enggak pernah gini-gini. Langsung aja. Kalau saya masuk tempat sampean apa, ada orang masuk tempat sampean langsung masuk ke rumah sampean gimana perasaannya? Dia marah. Nah. Tapi dia salah. Iya tapi hormati yang punya rumah gitu loh. Hormati, kita udah bersama Gus. Hormati. Ya itu ada darah itu. Itu darahnya itu. Nah itu yang Ini bukti yang asli. Kamu harus tahu buktinya. Buktinya ada. Ini buktinya ini. Ya sabar dulu, ditanya dulu Pak Ikom, ditanya dulu. Buktinya sudah ada tapi nggak boleh tunggangi. Ya Allah. Iya, tapi kan kita harus tanya dulu Pak, ya. Ditanya dulu dia kena apa, kan siapa tahu dia memang sakit gitu loh. Tanya dulu. Itu darah apa itu? Bapak jangan menghakimi sendiri ya. Ya ini buktinya. Ya, Ini buktinya. Iya tahu, tapi jangan menghakimi sendiri. kalau orang kecelakaan belum gini dong. Mungkin setubuh itu sudah berdarah. Ini cuma gini aja. Kan sudah bertanda ini. Ini darah. Ini buktinya. Kena apa Mbak Yani itu kena apa kok bisa seperti itu? Hah? Tadi Kena saya apa? ke belakang. Ke belakang, Nggak terus sengaja kena
kayu. Alasan. Nggak pernah kejadian seperti ini, nggak pernah. Ini pintar bersilat lidah ini. Orangnya ini. Pintar bersilat lidah. Alasan Ini buktinya. Ini sudah ada bukti. Nah ini sampai kalau bilang seperti itu kan bukannya kita nggak percaya, ngomong yang sejujurnya aja. Sebenarnya sampai kena apa itu? Kayaknya nggak masuk akal sampean kalau jatuh tapi cuma di payudaranya aja yang keluar darah, kayak nggak masuk akal. Sampean bilang itu sebenarnya ada apa gitu loh. Enggak, saya tadi beneran ngambil kayu di belakang kena kayu. Ya Allah, masih kita ini bukan 1-2 hari menangani kasus-kasus seperti ini, Mbak. Jadi Tapi bilang aja Mbak Yeni ya, nggak mau sejujurnya aja. Terus sekarang kalau iya, kalau enggak. Enggak. ya Allah, masih Ini ada buktinya ini. Masa ngambil kayu aja sampai terluka begitu, metu darah, nggak mungkin itu, nggak mungkin. Nggak masuk akal lah, nggak masuk akal. Ini harus diselesaikan secara baik sebelum warga ini mengamuk semua. Nanti kejadiannya bagaimana kalau masyarakat ini semua mengamuk? Bertanya Bu Yeni, jawab dengan jujur. Kalau nggak jujur, Ibu Yeni akan tersiksa. Ibu Yeni belum hitam saya. Jawab dengan sejujur-jujurnya. Kalau memang tidak, yang belum tidak. Kalau iya, kenapa? Kamu taruh bawa ke dalam langsung berdarah setelah masuk kamar. Ada apa? Karena tadi anak saya nangis. Oh. Benar Bapak punya anak? Iya. Nah, umur berapa? 4 bulan. 4 bulan hampir. Apa benar warga di sini tahu punya anak dia pernah hamil? Bagaimana? Nggak pernah. Mana buktinya? Mana buktinya? Mana buktinya? Buktikan anaknya mana? Buktinya. Dia nggak punya anak kecil. Kalau cuma 1 orang, 2 orang saya nggak bisa percaya. Ini semua warga tahu. Ibu nggak pernah hamil. Lantas apa yang Bapak yang mau bilang kepada Kang Kobar? Kang Kobar masih berbicara rendah. Coba bilang Bapak. Warga nggak tahu semua belum pernah hamil. Lalu kenapa langsung punya anak? Bapak-bapak udah tahu lahirnya? Nggak tahu. Dia nggak pernah punya anak. Dengar anak kecil nangis saja. Itu curiganya. Iya, karena saya punya anak kecil. Wah, bohong itu alasan. Logikanya, Bu. Orang punya anak hamil dulu. Hamil dulu 9 bulan. Langsung 4 bulan. Karena saya jarang keluar rumah. Oh, jalan. Iya, tidak ada yang tahu warga kalau istri saya hamil. Apa benar? Kalau memang begitu, buktikan mana anakmu mana, yang kecil itu mana? Buktinya mana? Tentu mana? Buktikan, jangan cuma kata kamu. Coba, Buktinya Anda jangan nutup-nutupin ya apa perbuatan istri Anda. Sekarang buktinya ini sudah ada di payudara dia ini ada keluar darah. Tolong jangan nutupi. Sebelum warga emosi berlebihan. Saya tidak menutup-nutupi, Bib. Ini memang kenyataannya gitu. Saya punya anak umur 4 bulan. Umur 4 bulan. Tapi Lahir ya? warga tidak pernah tahu hamilnya. Logikanya, masa orang selama 9 bulan nggak pernah keluar? Karena nggak pernah keluar. Nggak pernah keluar 9 bulan. Nggak pernah belanja di Belanja. pasar atau apa Belanja, gitu. tapi habis belanja langsung Lalu pulang. bagaimana warga tidak mengetahui Anda dalam keadaan hamil? Logika, yang bilang saya logika. Iya, karena jarang campur warga, di rumah terus. Bukan saya bilang campur warga, saat istri Anda jalan menuju pasar, secara otomatis kalau hamil melendung. Iya kan? Benar. Itu bagaimana? Logikanya. Loh, istri saya ini nggak pernah ke pasar, jadi biasanya itu ada melijo, datang ke rumah, beli di depan rumah. Gitu, Bib. Uangnya dari mana? Loh, uangnya saya kasih. Tiap hari saya kasih uang untuk belanja itu. Tiap hari. Jadi dia selama 9 bulan dia nggak pernah keluar rumah, cuma belanja di depan rumah. Otomatis tetangga juga belanja, pasti tahu dong kehamilan ibu. Tapi istri saya kan gendut, jadi kehamilannya itu nggak kelihatan. Bapak jangan paksa saya main kekerasan. Pak, tolong Pak, jangan nutup-nutupin Pak. Loh, saya Bukti tidak ini menutup-nutupi. sudah ada, Pak. Saya males ngomong sama orang-orang sini. Banyak kan orang sini itu sirik sama saya. Ngomongnya ngawur. Lalu apa yang dicirikan kepada Anda? Karena saya punya banyak harta.
Ya dari mana itu? Ya kerja, suami saya kerja. Bapak kerja apa? Saya kerjanya macam-macam. Macam-macam. Iya, asalkan dapat uang. Iya, yang penting dapat Macam-macam uang. ada cara. Ada yang baik, ada yang enggak. Macam-macam ada 2, 3, 4, 5. Seperti apa Bapak macam-macam? Saya tidak bisa sebutkan itu. Itu masalah pekerjaan itu pribadi saya. Dan orang lain tidak perlu tahu Tidak masalah perlu itu. tahu. Tidak perlu tahu. Kalau orang benar mengatakan sesungguhnya, jangankan cuma kerjaan di kantor, Nyangkul bilang. Nyangkul bilang, Bapak pernah dulu bekerja Nyangkul bareng, Bapak tuh bilang. Pekerjaan Anda tidak boleh tahu, itu rahasia Anda, dapur Anda. Lalu masyarakat ingin tahu ini apa? Istri saya tadi kan udah bilang kalau itu kenapa kayu di belakang. Masa Tapi masih nggak kurang mesti ada paham. kayu di belakang ini. Sebetulnya ini meluarkan sudah menyusui itu anaknya katanya tadi, tapi ini sebetulnya ya ada Enggak, ibu ini cuma sirik juga enggak sama kayak sirik yang aku. lainnya. Cuma ya ada ini. Bekas Saya tadi kena kayu di buktinya belakang. ada, sudah kelihatan. Tapi ya sebetulnya aku ya tahu kehilangan uang, naruh uang nggak bisa juga. Ya, gitu loh. Gitu tahu. Warga Aku sudah ngambil tahu sendiri sendiri naruh gitu. uang itu loh masih nggak ada 5 menit juga nggak ada. Tiap hari. Itu ibu kejadian udah berapa kali? Aku Kehilangan uang. kehilangan? Ya. Ya tiap hari yuk. Itu udah berapa lama? 1 bulan itu berkali-kali itu berturut-turut. Mungkin lupa naruh atau diambil Enggak. anaknya. Enggak lupa aku. Ya Ini sebenarnya tadi kan banyak semua ini, ya. tahu, Ya. ada suara anak kecil. Hmm. Ini masuk ke kamar, lah keluar kok ada darah. Lah ya Mat, ya terus sekarang Nah, anaknya itu. mana? Anaknya mana? Kok Aku alasan kepingin roh anaknya sekarang itu. ngambil kayu bakar? Nggak masuk akal itu. Lah iya. Nggak masuk akal. Allah. Allah. Sudah saya males. Ini ada kayak sesajen ini. Biasanya ini buat pesugihan kayak gini. Ini apa ini? Ini apa ini Bu? Nah, itu ada buktinya itu. Ini lilin, terus ada bunga-bunga ini apa? Nah, ini buktinya kan. Kalau ini mungkin ada dukunnya ini. Itu ada dukunnya lagi. Siapa lagi? Kalau gini mau gimana? Ini kan lampu di belakang itu kan mati. Oh, jadi nggak saya nyalakan mungkin. Ini buktinya Kembaliannya sudah apa? penuh. Ini itu kan ruangan ini. Nggak mungkin. Biar harus. Nggak mungkin. Zaman sekarang itu parfum banyak, tapi kok bunga malah. Saya suka yang alami mas. Berbahaya kan? Alasan itu. Alasan Iya ini Beres untuk iki, pengharum sampai ruangan ditenasi aja ini. apa? Pengharum ruangan cukup melati, tapi ini 7 rupa. Betul. Nggak paham Tuh. kalau itu. Pokoknya Nggak paham, begitu. bagaimana ada yang naruh kok nggak paham? Loh, Ya kan yang supaya wangi. Wangi apa cukup awet. 1, melati, kembang melati. Loh, Ini 7 rupa. Istri saya ini suka bunga Saya macam-macam. suka bunga. Mawar juga suka. Udahlah, kalau namanya orang bersalah atau maling lah misalnya gitu, nggak mungkin ngaku. Gitu loh. Iya. Padahal ini bukti udah banyak. Bukti Gitu loh, udah Pak. banyak, Pak. Sebelum masyarakat memasa sampean, Pak ya, sebelum sampean diadili dengan masyarakat, lebih baik sampean ngaku saja. Kalau sampean memang melakukan pesugihan tuyul, ngaku saja, Pak. Gitu loh. Apalagi keluar darah terus dari ini, maaf, dari ibunya sampean, dari istrinya. Kasihan itu kalau nggak cepat diatasi, bisa kehabisan darah loh istrinya sampean itu, bisa meninggal nanti. Ayo lebih baik cepat ngaku aja Makanya. Bu ini, zaman ini. Ya sudah kalau gitu saya ngaku karena saya bosan hidup susah terus. Hutang saya banyak. Saya malu karena selalu diejek sama tetangga. Ya saya kira yang ngakui Bu Yeni. Bilang sendiri. Berarti benar ya Bu, bunga-bunga ini dan kayak ini ada lilin kayak gini memang untuk memuja tuyul sampean ya? Benar Pak. Iya. Ya Allah. Lalu gimana? Kenapa dia ada Dari dukun ditutupin itu? dari tadi, Pak? Kecian istri Anda. Sekarang saya mau nanya kepada Ibu ya. Ibu ini dulunya beli tuyulnya itu di mana? Letaknya di mana? Siapa orangnya? Siapa dukunya? Di mana tempatnya? Di mana tempatnya? Tunjukkan. Lebih baik tunjukkan. Ya tunjukkan Pak. Sebelum warga berontak. Ah iya betul. Bagaimana? Ayo tunjukkan. Ini Lebih kalau baik tunjukkan daripada belajar. Habib, kalau ini nggak cepat selesai ini mengatakan Iya. nggak kasihan istrinya.
Tapi saya sudah perjanjian sama dukunnya tidak boleh ngomong ke siapa-siapa. Gak boleh ngomong ke siapa-siapa, tapi Anda tidak memikirkan ini istri Anda. Ya berhubung lebih berat dukun apa istri? Berhubung keadaannya sudah gini, jadi nggak apa-apa. Saya tunjukkan tempat dukunnya. Saya juga sayang sama istri saya. Kok baru sekarang? Ya, setelah saya kejadian juga nggak enak kalau sampai warga dengar kejadian seperti ini, kan nggak enak juga. Ya udah, tunjukkan di mana letak dukunnya. Tapi saya mohon jangan diapa-apakan dukunnya ya Pak. Yo, kenapa kok nggak Itu diapa-apain? hati. Nanti bagaimana? Itu istri kamu itu akan mati kalau nggak diapa-apain itu dukun. Itu musyrik. Itu musyrik. Kalau kamu membela dukun, kamu musyrik juga. Kenapa Anda kok berat? Kita mau ngapain? Itu kan sudah perjanjian. Berat mana Pak? Istri sampean apa dukun? Berarti istri saya. Ya udah. Kenapa? Jangan khawatir sama istri kamu. Ayo. Ayo, buktikan. Ayo Mbak Yeni. Gak usah takut Pak, gak usah takut. Gak usah sampean, takut. gak usah ragu. Jangan membohongi kita loh, nanti sampean malah Jujur aja. nanti nggak ditunjukkan sebenarnya gitu. Tapi misalnya kita tunjukkan dukunnya apa, nanti tidak apa-apa, tidak ada efek. Kan ini sudah terbukti. Apa kita bakar saja orang ini? Kalau nggak mau menunjukkan dukunnya. Karena nggak mau dukunnya. Kita ini jangan menghakimi. Ini korban, Pak. Ini korban. Termasuk ini korban. Korban ini. Yang jelas harus dibakar tuh dukunnya. Nah iya harus. Ini korban. Korban Korban keadaan ini, Pak. Dulu dia miskin. Yang mau dimakan nggak ada. Wah, korban putus asa. Bapak aja kalau bakar ibu dan Tapi ini sudah menghabiskan uang warga banyak. Betul. Juga merasakan warga. Anda harus berpikir kenapa beliau begitu. Anda harus berpikir. Anda punya pikiran tidak? Anda harus berpikir. Kenapa beliau ini dulu begitu? Karena kehidupan. Semua manusia ada kehidupan. Tapi kan nggak pakai jalan gitu. Jalan yang lain kan banyak. Ya karena dia sudah buntu untuk jalan kemana. Jadi terpengaruh oleh dukun tersebut bisa juga. Dulu dia masih miskin, nggak dapat makan, nggak bisa makan. Bapak pernah ikat kan? Pernah ngasih nggak? Tapi jangan sampai mengecewakan warga. Makanya seorang Islam itu harus ada toleh kanan toleh kiri, agar tahu mana yang harus dikasih, Pak. Jangan mementingkan diri sendiri, Bapak kerja. Ingat tetangga. Kalau Bapak punya, ini harus menunjukkan rumah dukunnya. Rumah dukunnya aja. Ya sudah, Anda jangan menghakimi dia. Rumah dukunnya ini sebab dia ini korban. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berarti sekarang kita harus ke rumah dukun. Harus. Tapi kalau Bapak menghakimi sendiri dukun, Bapak urusannya panjang. Bapak harus, karena Bapak udah pasrah sama kita. Sudah tahu jalan yang terbaik di mana. Tahu dia. Boleh. Gimana? Ya sudah, kita ke rumah dukunnya. Ketua ibu ini dengan suaminya petunjuk kan jalannya tahu di Bapak. mana letaknya gitu. Pak Bowo, Jauh dari sini. Ya agak jauh. Jangan kita dari saya Karangkobar dan juga Habib dan juga Ustadz Fajar jangan mengambil keputusan dulu. Kita tunggu dulu apa keputusan dari Gus. Bagaimana bagusnya. Kita Apa dia mau kemari dulu sama beliau. Dia mau kemari. Gus mau ke sini Gus. Apa kita Sudah ada kabar? Sudah. Apa kita tunggu dulu keputusan dari Gus? Iya benar. Ya, baiknya bagaimana? Kita nunggu. Kita tunggu atau Gimana? Setuju. Sekarang udah jelas. Sudah jelas. Ibu ini udah mengaku. Cepat. Iya, Ibu Bapak udah mengakui. Nah kalau kita Tunggu. mau menyiksa, kita siksa dukunnya. Kalau mau kita bakar dukunnya. Setuju. Alhamdulillah. Kita menunggu kedatangannya guru saya. Gus Idris. Sabar, sekarang udah jelas. Bapak udah mengakui kesalahannya. Ibu sudah mengakui kesalahannya. Ya sudah jelas. Bapak itu karena kesiksa hati dulu. Ini Gus sudah datang. Ini Gus sudah datang. Ya, di mana, Bib? Ini perceceran darah ya? Iya.
Ya kalau sudah nampak kayak gini kan sudah jelas bukti. Tidak perlu kita mencari pembuktian lagi. Yang penting ibunya dan Pak Udah mengakui. tobat intinya. Iya. Mengakui aja, kalau nggak tobat kan percuma. Kasihan warga. Iya. Iya nggak? Iya, betul. Jadi bagaimana Ibu untuk langkah selanjutnya? Ya, saya akan tobat. Tidak mengulangi lagi. Tidak akan mengulangi lagi. Dan tentunya rezeki yang Anda makan itu adalah haram, Bu. Ya enggak? Karena dari setan. Kontrak dengan perjanjian dengan setan. Jadi ini yang gini aja, Beb. Paksa dan pres Pak Bowo ini untuk mengantarkan kita. Tidak usah rame-rame kalau bisa. Ke tempat yang jual tuyul itu atau agennya. Dukunnya lah. Dukun gitu. Iya, itu aja intinya. Pres aja sampai kasih alamatnya. Iya. Sekarang. Anda jangan ikut, cukup saya tanya Pak Bowo, nanti saya dengan Gus ke sana. Sudah dengar tadi apa Gus bilang? Ya, pasrah aja. Jadi pasrahin saja ke kita. Gus. Pak Gus ikut ke rumahnya, dukunnya. Jangan khawatir, saya Kita bela. harus ikut, kita bakar dukunnya. Oke, Gimana? gitu. Iya. Ini bukan dukun sembarangan. Nanti kalau ada terjadi sesuatu kepada diri sampean, siapa yang tanggung jawab? Sampean kalau ada terjadi apa-apa dari sampean mau terima risikonya? Enggak apa-apa, demi kebenaran. Enggak apa-apa, demi kebenaran. Allah Akbar. Demi kebenaran. Sebelum kita pergi ke sana, saya kasih tahu, setiap orang membelahan tuyul atau dukun itu punya ilmu santet. Bukan saya nakut-nakutin. Kalau memang Bapak berani untuk menghadapi semua, Kami nggak tahu gitu-gitu harus. Kalau mau nyandet biar nyandet sekampung. Ya gitu kan. Betul. Yang kami tuntut kebenaran, pembuktian. enggak, maksudnya Karangkobar demi keselamatan Bapak yang ada. Biar kita Habib, para santri yang nangani. Nggak bisa. Kami harus ikut. Kalau gini, kalau masyarakat masih ngeyel, biarin saja. Kalau kena santet, biar dirasakan sendiri. Sekujur tubuhnya. Tapi kan kita kan kasihan. Tapi kalau masih ngeyel kayak gini, mau gimana lagi kita? Gimana, Bib? Coba dinasihati, Bib. Bagaimana? Risiko Anda terima? Kami nggak takut. Iya. Nggak takut. Nggak takut. Ya kan Anda anggap nggak takut itu apanya? Santetnya. Santet ya? Ya. Pernah merasakan? Nggak pernah, tapi nggak takut. Nggak pernah? Nggak pernah, karena Tapi demi pernah kebenaran. melihat nggak orang disantet bagaimana rasanya? Kan saya nggak pernah merasakan, tapi melihat pernah. Oh, melihat pernah? Pernah. Apa yang Anda lihat? Ya itu banyak pernyambung itu. Terus? Itu. Ya dia mengeluh-mengeluh. Bagaimana jika Anda seperti itu? Oh tidak mungkin, karena ada Gus Idris. Saya percaya sama Gus Idris. Sekarang Gus Idris yang santet menangani. itu kan lihat pandang orang. Nama Anda aja sudah cukup. Dikirim aja udah cukup. Ya yang penting sekarang kedukun aja. Karena cepat selesai. Dia selalu memaksa. Karena saya tidak mau berdebat sama Karangkobar sama Habib. Bapak ini yang berani, yang lainnya berani enggak? Berani. Ya. Itu diajak semua Berani. Warga berani semua. Kalau ada terjadi apa-apa kita biarkan. Nggak mungkin Mati warga terserah. sekampung itu sakit semua, nggak mungkin. Iya. Makanya kita berani kan? Berani. Kalau memang udah pas, santet itu nggak memandang orang pinter ngomong, nggak memandang orang sakti. Kalau nggak ada iman di dalam dadanya, masuk. Kalau masih bolong 5 waktu, masuk. Nggak takut, demi kebenaran. Biar aja sih kalau yang ngeyel biarin saja. Nanti terjadi suatu apa-apa biarkan saja, nggak usah ditolongin nanti. Boleh. Dibilangin baik-baik nggak bisa. Ayo kita dilanjutkan aja. Ini kan sudah terbukti. Iya. Ayo silakan. Ayo setuju pada ayo. Udah jangan dipegang, nggak usah dipegang. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa,
Indonesia tanah air kita merah putih melekat di dada. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Giomania untuk Indonesia. Kita semua Giomania, pemuda pemersatu bangsa. Indonesia tanah air kita merah putih melekat di dada. Dari Lodi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta. Torik Kujana kebanggaan kita, panggil kami Giomania. Jayalah jaya Giomania, jaya selalu habaib ulama. Tangguhkan hati untuk Indonesia, bersolawat sampai akhir masa. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Giomania untuk Indonesia. Giomania untuk Indonesia. Lodi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta. Torik Kujana kebanggaan kita.